ada hajatan di kampung, jadi beliau mewakilkan ini sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki anak soleh, dapat undangan makan. Iya bang, karena ini anak soleh juga. Aneh juga ikutan bang, kecipratan juga kan nih bang. Ustadz, mumpung Ustadz Safu lagi berhalangan hadir, gimana kalau Ana yang memimpin doa dalam hajatan tersebut? Kan Ana udah waktunya jadi Ustadz, ya kan Ustadz deh? Boleh. Oh iya, ini Nanti kapan? Baru. Nanti tunggu sidang. Nah ini dia. Copet, sini lo, copet. Mana dompet gua? Balikin cepet. Tenang, Bang. Jali, itu dompet gua udah buang. Gua cuma butuh duitnya doang. Dompetnya nggak berharga buat gua. Apa lu bilang? Dompet gua nggak berharga. Asal lu tahu ya, di dalam dompet gua yang lu copet itu ada foto anak gue yang udah meninggal. Tangan lo turunin. Anak gue meninggal ketika masih kecil. Cuma di dompet itu foto satu-satunya yang gue punya. Gue gak punya foto lagi selain dompet itu. Gue udah kehilangan anak gue. Kehilangan juga foto anak gue. Gara-gara lu, gue gak punya kenangan sama anak gue lagi. Bukan gua mau ikut-ikutan nimbrung. Bukan gua mau ikut campur urusan lu dan urusan kita. Gua paham. Siapa sih yang gak sedih ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang? Siapa? Semua juga pasti ngerasa sedih. Termasuk gue, Bang. Momen tersedih buat gua adalah di saat babe tercinta gua harus meninggal. Dan meninggalkan semua kehidupan bersama Mami. Tapi ada hal yang jauh lebih utama ketimbang harus menitikan air mata dan bersedih, Bang. Kita masih punya doa. Bang. Tinggal doain aja orang-orang yang tercinta kita. Supaya diampuni dosanya. Anak abang doain supaya masuk surga. Dilapangkan kuburnya. Dan kita yang ditinggalin kapleng, katro, semuanya. Dilapangkan hatinya juga. Supaya gak turut bersedih. Bang, apa sih yang kita punya, Bang? Siapa sih kita, Bang? Kita cuma punya doa, Bang. Doa, Bang, doa. Senjata satu-satunya kita untuk menenangkan hati adalah doa, Bang. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang hebat, Bang. Bang. Cuman itu buat nganggep kita ridha Allah. Cuman itu buat menggapai Allah ikhlas, Allah bersama kita. Bang Jali. Jauh lu. Gua minta maaf. Gua nggak tahu kalau di dalam dompet lo itu ada foto almarhum anak lo. Gua turut berduka cita. Enggak segampang itu lu minta maaf sama gua. Udah, jangan marah-marah, Kang. Kasihan itu anaknya yang sudah meninggal dalam kubur. Pasti sedih ngeliat bapaknya begini. Iya benar juga dah. Demi anak gua deh, gua maafin. Ya udah. Kita sholat yuk. Sholat? Ya. Ayo bang, kita sholat. Dah tuh bocah ya kemana ya? Paang apa ya? Ngerepotin aja. Kopi lagi. Udah zuhur belum juga ketemu. Allah. Ajan nih. Biasanya nih kalau ajan gini mereka di masjid nih. Mendingan gua ke masjid aja dah. Kali mereka ada di sana. Pinter juga lu, Tom. Dah, gua ke masjid. Aneh.
Udah adan. Waktunya sholat. Kita tenangkan dulu pikiran. Ayo cari masjid. Ayo. Obat galau itu yang paling mujarab sholat. Gak ada lagi. Ini motor bekas apa bekas motor? Ngeledek. Ngapain naik? Ke masjid. Dorong dulu. Sampai mana? Sampai masjid. Kamu yang makan di warteg itu kan? Iya. Balikin tas. Tar dulu. Tas saya mana? Tas lu tuh sama teman gua. Gua juga lagi nyari mereka. Udah sini. Teman-teman kamu ditangkap polisi tuh. Hah? Kamu ngapain ikut-ikutan? Saya kan latah. Gua lagi ngomong sama lu. Jangan bercanda lu. Yang bener. Beneran, saya lihat tadi teman-teman kamu ditangkap polisi gara-gara nyopet. Jangan-jangan uang yang di tas saya juga habis sama teman-teman kamu ya? Harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Temen gua udah pada tobat. Kagak ada tuh tabang copet lagi. Sembarangan aja lu jadi orang lu. Udah. Jangan pada ribut lu berdua. Nantang lu. Nantang wudu. Kan udah wudhu. Oh iya lu. Udah mendingan gini aja, kita sholat dulu. Habis itu baru kita musyawarah untuk mufakat. Insya Allah dapat jalan. Lu aja nih si Cungkring sama si Poni. Lu sholat ya. Gua tunggu di mari. Sholat itu tiang agama. Udah, lu gak usah nasehatin gue. Pala gue udah mau pecah nih, dengerin ceramah mulu. Udah, sholat. Ada berantem pakai istirahat. Ayo sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Nah, begitu dong. Kita selama hidup ini, baiknya kita berbuat baik sama orang lain. Yang baik-baik aja, kudu asik-asik aja. Begitupun ke si Mamot, Lengtro. Kita kudu baik sama dia. Supaya saat nanti kita mati, saat nanti kita di kain kafan, saat nanti kita sudah tidak ada nyawa lagi, minimal ada yang mau nyolatin kita. Tapi jangan bawa meninggal dong doanya, Poi. Lagi, pasti bakal mati. Iya, kan kita mah camat. Calon mati. Iya. Benar itu, Pak. Betul. Manusia kan pasti bakalan mati. Pasti. Wah, bagus sekali ya. Iya, pasti mahal. Nggak mahal kok ibu-ibu. Murah meriah. Beli bahannya juga di pasar. Ini sepertinya mahal ya. Enggak mahal kok.
Ini hasil keterampilan santriwati. Nih, Nak April yang buat. Wah, hebat ya Bu ya. Boleh dong ibu-ibu di sini diajarin ya Bu ya. Iya, dengan senang hati Bu, saya mau ngajarin. Oh iya ibu-ibu, kami nanti akan mengadakan pengajian muslimat selama 2 hari di pesantren. Ini Bu bisa dilihat brosurnya. Tolong dibagikan ya Bu ya. Ibu-ibu bisa bergabung sama kita. Kita belajar sama-sama. Selain belajar ngaji, kita belajar keterampilan tangan. Alhamdulillah, alamin. Jim, gue doain urusan lu biar cepet kelar. Biar lu ketemu gue lagi. Kan gue masih butuh bantuan lu. Ya, doain aja. Ya. Ya udah, kita mau ke kantor polisi yang mana? Ciming, yang tahu temen gua ketangkap polisi kan lu. Kenapa lu nanya gua? Lah saya nanya siapa dong? Dia nggak tahu. Repot banget ya. Ya, kita datengin kantor polisi yang terdekat. Gimana? Ayo. Ya udah. Gue ikut. Jangan. Gak cukup motornya. Ya udah dah, sini aja ya. Ya udah, doain ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ikut. Lah kenapa nggak ada? Jawab. Lu belum tahu kali naik motor dia ya. Gua aja doa mulu. Udah lagi ya. Faruk, Gabuk, kita itu dapat amanat dari Ustadz Sepuh. Karena Ustadz Sepuh berhalangan, ada urusan di kecamatan, jadi beliau nggak bisa hadir. Berhubung ada hajatan di kampung, jadi beliau mewakilkan ini sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki anak soleh, dapat undangan makan. Iya bang, karena ini anak soleh juga. Aneh juga ikutan bang, kecipratan juga kan ya bang. Ustadz, mumpung Ustadz Safu lagi berhalangan hadir, gimana kalau Ana yang memimpin doa dalam hajatan tersebut? Kan Ana udah waktunya jadi Ustadz, ya kan Ustadz deh? Boleh. Oh iya, ini undangannya ada 2 loh. Waktunya juga bersamaan. Nah ini gimana ya? Yang ini tuh undangan Bapak Haji Nawir. Beliau itu ingin mengadakan walimah untuk umroh. Yang satu lagi dari Pak Arbak. Ini kekahan anaknya. Allahu Akbar, subhanallah. Sekalinya dapat undangan makan, 2 undangan sekaligus. Bener-bener rezeki anak soleh. Tapi bang, gimana bagi waktunya bang? Kan itu 2 bang. Tenang aja, soal itu bisa diatasin. Kenapa? Karena namanya Ustadz yang diundang mau mimpin doa, pasti akan ditungguin. Ya kan Ustadz deh? Ya, iya sih. Ya sudah, sekarang mau yang mana dulu nih kamu pilih? Ustadz, kita bikin keputusannya sambil jalan aja Ustadz. Biar kagak buang-buang waktu. Ana lucu nih, lapar Ana. Bener Ustadz? Sama. Ya sudah, saya ngikut saja. Ayo Bu. Assalamualaikum Mbak Sulika. Waalaikumsalam, Mas Ustadz. Monggo mampir dulu, Mas. Minum kopi. Maaf ya, kita sibuk. Banyak yang nawarin makan sama minum gratis. Iya. Kalau makan sama minum di warung, keluar fulus. Bener banget tuh bang. Maaf ya Mbak Sulika. Katanya kamu itu mau jadi ustadz. Kalau mau jadi ustadz itu apabila ingin menolak sesuatu harus pakai akhlak, pakai sopan santun, sehingga kata-kata kita itu tidak menyakiti orang lain. Nah, sekarang coba lagi. Maaf ya Mbak Sulika. Terima kasih tawarannya. Lain kali